Namaku Aulia, 22 tahun. Hidupku biasa saja, bahkan cenderung sulit. Aku kerja di sebuah restoran Timur Tengah di Jakarta, bagian kasir. Gajinya cukup untuk bantu ibu yang jualan gorengan di rumah. Ayah sudah lama meninggal karena kecelakaan kerja, dan aku jadi tulang punggung keluarga. Suatu hari, datang seorang pria Arab yang menarik perhatian semua pegawai restoran. Tingginya hampir 2 meter, jubah putih bersih, wajah tegas, tapi sorot matanya hangat. Namanya Khalid Al-Faruq. Dia datang bareng asistennya yang selalu mencatat semua pesanan dan permintaan. Ternyata, dia pengusaha properti dari Dubai, sedang liburan dan survei bisnis di Indonesia. Entah kenapa, setelah pertemuan pertama itu, Khalid sering datang ke restoran. Kadang cuma pesan teh min dan duduk diam sambil sesekali melirikku. Awalnya aku risih, tapi lama-lama justru jadi penasaran. Dia sesekali menyapa dengan bahasa Inggris campur bahasa Indonesia yang lucu. "Aulia, kamu kerja keras. Saya hormat," katanya suatu sore sambil memberi tip 2 juta rupiah hanya karena aku bantu ambilkan sendok tambahan. Seminggu kemudian, asistennya menghampiriku. Dia bilang, "Tuan Khalid tertarik untuk menjadikan kamu istrinya." Aku tertawa, kupikir itu lelucon. Tapi keesokan harinya, Khalid datang bersama penerjemah resmi dan menyampaikan lamaran secara langsung. Ia bahkan menawarkan membiayai hidupku dan ibuku seumur hidup. Aku syok. Dunia rasanya berhenti. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku bukan tipe cewek matre, tapi tawarannya bukan cuma soal uang. Ada ketulusan di matanya yang membuatku bingung. Aku tanya ke ibu, dan jawabannya mengejutkan. "Terima nak, ini bisa jadi jalan hidupmu berubah. Tapi kalau kau merasa tak nyaman, ibu akan tetap dukung." Aku menangis. Dalam hati aku tahu hidupku tidak akan sama lagi jika aku jawab ya. Aku masih ingat hari itu. Hari di mana aku resmi menjadi istri dari pria Arab bernama Khalid Al-Faruq. Semuanya terasa seperti mimpi yang tak kuminta. Aku berdiri di tengah ballroom hotel bintang 5, memakai gaun putih yang entah berapa harganya. Riasanku dikerjakan oleh make-up artis internasional. Dan tamunya, para pejabat, pengusaha, dan beberapa wajah Arab yang bahkan tak ku mengerti bahasanya. Tapi anehnya, di tengah kemewahan itu, aku merasa hampa. Khalid berdiri di sampingku, tampak gagah dengan jubah khasnya dan sorban elegan. Tapi dia tak menyentuhku sama sekali. Tak ada pelukan, apalagi ciuman. Bahkan saat fotografer memintanya untuk sedikit memegang tanganku, dia hanya tersenyum dan berkata, "Tidak sekarang, aku tersenyum kaku." Dalam hati aku bertanya, kenapa? Bukankah kami sudah sah sebagai suami istri? Setelah acara selesai, kami dibawa ke kamar presidential suite yang luasnya seperti 2 rumah kontrakan di kampungku. Semua orang berharap malam pertama yang romantis, tapi kenyataannya, dia hanya duduk di kursi, membuka Al-Quran kecil dan membaca dalam diam. Aku berdiri mematung, bingung harus bagaimana. Lalu dia berkata, "Aulia, aku tahu ini semua terasa cepat, tapi aku ingin kau tahu, aku menikahimu bukan untuk tubuhmu. Aku ingin mengenalmu sebagai wanita, bukan hanya istri di atas kertas." Aku tercekat. Di satu sisi aku lega, tapi di sisi lain, aku kecewa. Sebagai wanita, tentu aku membayangkan pelukan hangat, ucapan manis, atau minimal rasa sayang di malam pertama. Tapi yang kuterima adalah malam yang sunyi, tanpa sentuhan, hanya doa dan senyum simpul. Aku tidur di sisi kiri ranjang, dan dia di sisi kanan. Tak ada kata, hanya detak jantungku yang terasa makin berat, karena pikiran yang berlarian tak tentu arah. Malam pertamaku bukan tentang gairah, tapi tentang kesunyian yang terasa aneh, dan jujur, membuatku takut. Sudah 3 hari aku tinggal bersama Khalid di apartemen mewahnya di Jakarta. Setiap hari dia pulang tepat waktu, membawakanku bunga, kadang coklat Arab, lalu duduk membaca Al-Quran atau mendengarkan musik Timur Tengah sambil menyeruput teh saffron. Romantis? Tidak juga, karena semua itu dia lakukan, tanpa menyentuhku sama sekali. "Kenapa kamu begitu?" tanyaku suatu malam, memberanikan diri. Dia menoleh pelan, lalu tersenyum. "Begitu bagaimana? Menjauh dari aku. Padahal kita suami istri."
Dia menghela napas panjang. Aulia, ada hal yang harus kamu tahu. Aku diam. Jantungku berdetak cepat. Ini dia, rahasia itu. Aku pernah menikah, katanya lirih. Istriku meninggal 2 tahun lalu saat melahirkan anak kami. Tapi anak itu juga tidak selamat. Aku tercekat. Sejak saat itu, aku takut mencintai lagi. Takut kehilangan lagi. Matanya memerah. Untuk pertama kalinya aku lihat Khalid. Rapuh. Malam itu kami tidak bicara lagi. Tapi aku melihat sisi lain dari pria Arab yang selama ini hanya terlihat kuat dan penuh kendali. Dia terluka. Dan aku, entah kenapa, mulai merasa kasihan. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Dia mulai membiarkanku duduk lebih dekat. Tangan kami bersentuhan tanpa disengaja. Senyumnya lebih sering. Bahkan dia sempat berkata, "Kau cantik sekali kalau sedang marah." Saat aku protes karena lupa dibelikan makanan pedas. Aku mulai bertanya dalam hati, apakah aku benar-benar mulai menyukainya? Tapi sebelum aku sempat menjawab perasaan sendiri, aku dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita Arab di depan pintu apartemen. Cantik, elegan, tapi sorot matanya tajam dan dingin. "Kau ini istri yang keberapa?" katanya sambil menatapku dari atas ke bawah. Aku hanya bisa membeku. Apa maksudnya? Istri keberapa? Wanita itu berdiri di depan pintu apartemen kami, mengenakan abaya hitam dengan detail emas, lengkap dengan hijab yang membingkai wajah cantiknya. Tatapan matanya tajam, penuh perhitungan. Aku bisa merasakan auranya mendominasi ruangan. Dia bukan wanita sembarangan. Aku Safa, mantan istri Khalid, katanya dalam bahasa Inggris tegas. Mantan. Kepalaku langsung berputar. Bukankah Khalid bilang istrinya meninggal? Sebelum aku sempat menjawab, Khalid muncul dari balik ruangan. Raut wajahnya berubah drastis. "Safa, kenapa kamu di sini?" Wanita itu menoleh cepat. "Kau pikir aku tidak tahu kamu menikah diam-diam dengan gadis Indonesia ini? Apa kau pikir keluarga kita di Riyadh tidak akan dengar?" Aku hanya bisa berdiri terpaku. Jiwaku seperti tercerabut dari tubuhku. "Aulia, masuk ke kamar," kata Khalid, nadanya dingin. Tapi aku tak bergerak. Safa menatapku dengan sinis. "Apa dia sudah tahu, Khalid, bahwa kamu menceraikanku bukan karena cinta berakhir, tapi karena tekanan keluarga? Bahwa kami belum pernah resmi bercerai di pengadilan agama Arab?" Khalid menunduk, tangannya mengepal. Tubuhku gemetar, dadaku sesak. "Jadi, aku bukan istri sah?" Malam itu, suasana di rumah jadi sangat dingin. Khalid masuk ke kamar tanpa sepatah kata. Aku terduduk di ruang tamu sambil memeluk lutut. Air mataku jatuh diam-diam. Apa aku hanya korban drama rumah tangga Timur Tengah ini? Besoknya, Khalid menjelaskan semuanya. Ternyata, pernikahan mereka dulu adalah perjodohan. Hubungan mereka memang dingin, tapi keluarga menolak perceraian. Khalid pergi ke Indonesia bukan sekadar bisnis, tapi juga pelarian. "Aulia, aku mencintaimu, tapi aku harus jujur. Aku belum menuntaskan masa laluku," katanya sambil menatap mataku lekat-lekat. Aku tidak tahu harus bahagia atau hancur. Cintanya tulus, tapi statusku menggantung. Setelah mendengar semua pengakuan Khalid, aku tidak bisa menahan rasa sakit di dadaku. Meskipun ia bilang mencintaiku, kenyataannya statusku tidak jelas. Aku merasa seperti boneka yang diperebutkan 2 masa lalu yang belum selesai. Pagi itu, aku membereskan barang-barangku dalam diam. Tanpa menatapnya, tanpa pamit, aku keluar dari apartemen mewah itu dan kembali ke rumah ibu. Ibu terkejut, tapi tak banyak bertanya. Ia hanya memelukku erat dan berkata, "Kalau hatimu tidak tenang, pulanglah. Rumah ini selalu terbuka untukmu." Hari-hari berikutnya terasa aneh. Tidak ada Khalid, tidak ada teh saffron, tidak ada suara Al-Quran yang tenang di malam hari. Tapi juga tidak ada luka baru. Sampai hari kelima, sebuah mobil Range Rover putih berhenti di depan rumahku. Dari dalam keluar Khalid, sendirian, tanpa pengawal atau asistennya. Dia berdiri di depan pagar, menatapku lama, lalu berkata, "Aku butuh bicara, hanya 5 menit." Aku mengangguk, meski jantungku berdetak tak karuan.
Kami duduk di teras rumah. Ia mengeluarkan map biru dan menyerahkannya padaku. Ini surat cerai resmi dari pengadilan syariah di Arab Saudi. Semuanya sudah selesai. Aku memilihmu, Aulia, bukan masa lalu. Aku membuka map itu. Mataku membasah. Tapi belum selesai aku mencerna semua itu, dia mengambil napas panjang dan mengeluarkan permintaan yang membuatku membeku. Aulia, ikutlah denganku ke Riyadh. Kita mulai hidup baru di sana. Riyadh, aku menatapnya bingung dan takut. Aku harus tinggalkan ibu? Dia menggeleng pelan. Ibuku sudah bicara dengan ibumu. Kami akan bawa beliau juga, jika kau setuju. Air mataku tumpah. Aku tidak tahu apakah ini kebahagiaan atau ujian baru. Khalid berdiri, memegang tanganku untuk pertama kalinya sejak kami menikah. Jangan lari lagi. Ini giliran kita menulis masa depan. Aku tak pernah membayangkan akan menginjakkan kaki di tanah Arab sebagai istri dari seorang pengusaha kaya. Riyadh menyambutku dengan panas yang menggigit, jalanan yang rapi, dan bangunan megah yang mencolok. Tapi di balik semua itu, aku langsung merasakan satu hal yang membuatku nyeri. Tatapan-tatapan sinis. Begitu turun dari mobil, kami disambut pelayan dan kerabat Khalid di rumah keluarganya. Tapi yang paling mencolok adalah seorang wanita tua, dengan tatapan tajam dan suara yang menggelegar. Siapa ini? Perempuan kampung dari Indonesia yang kau nikahi tanpa restu kami. Katanya dalam bahasa Arab yang diterjemahkan cepat oleh Khalid. Khalid mendekatinya. Ibu, ini Aulia, istriku. Dia baik, salehah dan tidak pantas kau hina begitu. Ibunya menatapku dari ujung kaki sampai kepala, lalu mendesis. Ini haram. Kau menikah tanpa restu keluarga. Dia bukan pilihan kami, bukan dari darah kami. Kata haram itu menghantamku seperti palu. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata. Di negeri orang, dengan budaya asing, aku tiba-tiba merasa seperti makhluk asing. Malam itu aku menangis diam-diam di kamar yang megah, di atas ranjang besar berlapis emas. Khalid memelukku untuk pertama kalinya sejak kami menikah. Aku tidak peduli mereka bilang apa, bisiknya. Kau istriku, aku akan perjuangkan kamu, bahkan kalau seluruh dunia menolakmu. Hari-hari berikutnya penuh ujian. Ibunya tak pernah menyapaku. Bahkan para pelayan pun menatapku dengan rasa curiga. Hanya Fatima, adik perempuan Khalid, yang bersedia berbicara dan mengajakku berkeliling. Jangan takut, Kak Aulia, katanya. Perempuan Arab seperti ibu kami memang keras. Tapi hati mereka bisa diluluhkan. Asal kau sabar. Sabar. Kata itu kembali menggema di kepalaku. Tapi, sampai kapan aku kuat menjadi istri yang dipanggil haram? Hari itu rumah besar keluarga Khalid sepi, ibunya pergi menghadiri acara keluarga, dan sebagian besar pelayan diberi libur karena ada acara di luar kota. Hanya kami berdua di rumah, ditemani senyap yang anehnya terasa damai. Aku duduk di balkon kamar, memandangi bulan Riyadh yang bulat dan terang. Hatiku masih penuh tanda tanya. Apakah aku cukup kuat untuk hidup di negeri ini? Di keluarga ini? Tiba-tiba pintu kamar dibuka perlahan. Khalid masuk, wajahnya tampak letih tapi matanya berbinar. Dia mendekat tanpa bicara, lalu berlutut di hadapanku. Bukan duduk, bukan jongkok, berlutut. Dan ia menunduk, mencium kakiku. Aku kaget. Khalid, apa yang kamu lakukan? Dia menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku minta maaf, Aulia, karena membawamu ke tempat ini tanpa peringatan, karena membiarkanmu dihina, karena aku mencintaimu, tapi terlalu takut melawan mereka sejak awal. Aku terdiam. Nafasku berat. Kata-katanya menembus jauh ke dalam hatiku. Kalau kau mau, kita bisa kembali ke Jakarta. Aku siap tinggalkan semuanya. Aku hanya ingin hidup bersamamu, tanpa tekanan, tanpa luka. Aku tak kuasa menahan air mata. Di hadapanku bukan hanya seorang pria Arab kaya raya, tapi seorang suami yang sedang memperjuangkan cinta kami. Aku mengangkat wajahnya perlahan. Kita tidak akan lari, kita hadapi ini sama-sama. Dia tersenyum. Untuk pertama kalinya, benar-benar tersenyum dengan hati yang tenang. Dan malam itu, dia peluk aku dalam diam,
Bukan karena nafsu, tapi karena cinta yang baru saja lahir kembali. Di negeri asing, di bawah langit asing, kami menemukan rumah. Di hati satu sama lain,